Silih bergantinya penguasa di Jakarta meninggalkan banyak peninggalan bersejarah dan juga cagar budaya yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Kak Putri, tahun ini ternyata Jakarta ulang tahun yang ke-496 loh Kak. Udah tua banget ya, hampir 500 tahun. Oh iya ya, Kak Farid tahu nggak kalau cikal bakal kota Jakarta itu dimulai dari kota tua Jakarta loh. Dan menurut perkiraan para ahli, usianya sudah 5.000 tahun. Yang bener. Iya, nggak percaya? Kita ke kota tua yuk sekarang. Sekaligus kita jalan-jalan ke museum. Oke, ayo kita jalan sekarang. Berangkat ya. Nah, ini dia kawasan Kota Tua Jakarta. Wah, iya aku pernah kesini nih Kak. Cuman sepedaan aja nggak pernah masuk museum daerah sini Kak. Oke, kita ke museum yuk. Kita cari ilmu dan juga kita cari tahu tapak jejak Batavia. Jakarta memiliki sejarah panjang terletak di pesisir utara Jawa. Kawasan Jakarta diperkirakan sudah ditinggali manusia sejak zaman prasejarah. Buktinya ada di sini, karena ditemukannya situs-situs arkeologi dari masa perundagian. Wah, aku baru tahu nih Kak. Ternyata lokasi situsnya tuh ada situs Pasar Rebo, ada situs Lenteng Agung, ada situs Kampung Keramat, dan situs yang lainnya ada banyak ya Kak? Iya, masih banyak lagi. Makanya tadi aku bilang kalau cikal bakal kota Jakarta itu ada di kota tua ini. Dan menurut para ahli, kota tua dan kota Jakarta sekitarnya sudah berusia 5.000 tahun. Wah, lama juga ya Kak? Nah, itu dia. Masa prasejarah dimulai pada tahun atau pada tanggal pada nilai atau 3.500 sampai dengan 1.500 sebelum Masehi ya, dengan ruangan adalah ruangan masa prasejarah ya, itu masa Neolitikum dan masa Perundagian. Di mana masa Neolitikum memiliki ciri ya, masyarakatnya pada saat itu tidak berpindah-pindah tempat, kemudian sudah tidak berburu karena mereka sudah bisa mengolah alam, kemudian sudah bisa berternak ya, sehingga akhirnya mereka tidak berpindah-pindah tempat. Nah kemudian mereka juga memiliki beberapa peralatan ya, yaitu alat batu namanya kapak beliung yang mereka gunakan untuk sebagai peralatan pertanian mereka. Nah kemudian masuk ke masa Perundagian atau masa perunggu, jadi mereka sudah menemukan perunggu itu usianya kurang lebih 1.500 sebelum Masehi ya. Jadi pada masa mereka, mereka tidak hanya diam, tetapi mereka juga sudah ada sistem barter ya, yaitu tukar-menukar barang. Untuk jumlah terbesar masyarakat prasejarah, pertama awalnya bukan di Jakarta, melainkan di daerah Bekasi, yaitu daerah Buni ya. Tahun 1980 seorang petani yaitu tidak secara sengaja menemukan banyak peninggalan masa prasejarah. Nah kemudian dari hal itu mereka pelajari, ternyata masyarakat prasejarah Buni itu menyebar melalui jalur sungai ya, ada Ciauruten, kemudian Sungai Bekasi, bahkan di Jakarta adalah Sungai Ciliwung. Makanya tadi kita sudah informasikan bahwa ada situs-situs yang ditemukan di Jakarta, ada situs Balai Kambang, situs Condet dan lain sebagainya. Nah di situ juga masyarakat Buni penyebarannya itu melalui jalur sungai, dan mereka tidak tinggal di pedalaman melainkan di pinggiran sungai. Ya makanya di situ ada beberapa tempat ya, dan penemuan-penemuan pada masyarakat pada masa itu. Makanya sebenarnya situs-situs tersebut. Gitu.
Di ruangan ini tuh menceritakan tentang apa ya Kak Putri? Bisa jelasin nggak Kak? Ya, di museum ini ada penjelasannya bahwa kerajaan di tanah Jakarta itu sempat berkuasa hingga akhirnya para penjajah masuk dan juga berkuasa. Dan di sini juga ada 3 kerajaan yang terbesar di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Hindu Tarumanegara, Kerajaan Pajajaran dengan pelabuhannya Sunda Kelapa, dan juga Kerajaan Banten di era Jayakarta. Begitu sejarah ya, adapun kerajaan-kerajaan yang pernah berdiam ataupun berkuasa di Jakarta ini adalah pertama ada Tarumanegara, walaupun sebelumnya ada catatan tentang Salakan Negara. Nah, Tarumanegara rajanya yang terkenal ada namanya Purnawarman, di mana di sini terdapat situs penemuan baik dari wilayah Jawa Barat, DKI bahkan Banten. Ya, nah Tarumanegara merupakan raja yang berkuasa pada abad ke-5 ya. Nah, di sini ada beberapa prasasti yang menjelaskan tentang kerajaan Tarumanegara. Ada prasasti Tugu, kemudian prasasti Ciaruten, kemudian prasasti Kebun Kopi. Nah, kemudian dari Tarumanegara masuk ke kerajaan Sunda. Jadi adalah kerajaan Sunda itu adalah perpanjangan dari kerajaan Tarumanegara, ya. Baru masuk ke kerajaan Sunda, di mana kerajaan Sunda itu yang terakhir ataupun catatan sejarah yang lebih terakhir untuk perjanjian internasional pertama pada itu adalah rajanya bernama Raja Surawisesa yang mengadakan perjanjian dengan pihak Portugis ya pada tanggal 21 Agustus tahun 1522, yang mana disepakati adalah dengan sebuah prasasti namanya Prasasti Padrau, perjanjian antara kerajaan Sunda dan bangsa Portugis pada tanggal 21 Agustus tahun 1522. Perjanjian tersebut sudah berlangsung namun tidak terlaksana. Kenapa? Karena perjanjian itu didengar oleh sebuah kerajaan Islam yang sedang berkembang, yaitu Demak dan Cirebon. Maka diutuslah Fathahillah untuk mengusir ya prajurit Portugis di Sunda Kelapa, yang akhirnya Fathahillah berhasil menguasai Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni tahun 1527 dan akhirnya Sunda Kelapa tadi diganti menjadi Jayakarta. Itulah perjanjian pertama internasional antara kerajaan Sunda dan bangsa Portugis. Nah, kemudian pada masa setelah Fathahillah menguasai kerajaan Sunda, digantilah namanya menjadi Jayakarta atau Kota Kemenangan. Yang mana di situ pertama adalah Fathahillah sebagai penguasa pertama, yang kedua adalah Pangeran Tumbak Sangke, yang ketiga adalah Raden Wijaya Krama. Jadi Jakarta merupakan bagian dari kekuasaan kerajaan Banten. Seperti itu. Silih bergantinya penguasa di Jakarta meninggalkan banyak peninggalan bersejarah dan juga cagar budaya yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Salah satunya cagar budaya Sunda Kelapa. Oh, Sunda Kelapa tuh yang pelabuhan itu bukan sih Kak? Betul, dan uniknya lagi di satu area ini banyak banget loh peninggalan bersejarahnya. Salah satunya ada Kastil Batavia, Kalangan Kapal Cina, Gudang Rempah, dan masih banyak lagi. Wah, berarti banyak banget ya Kak peninggalan-peninggalan di zaman itu. Betul banget. Jadi dari hal di mana para penjajah pernah menguasai Jakarta, ada beberapa gedung-gedung yang masih tersisa ya, yang peninggalan masa sejarah, yaitu Gedung Museum Sejarah Jakarta sendiri, kemudian Museum Wayang, Museum Keramik ya, Museum Bahari, kemudian ada di situ Galangan VOC yang mana tahun 1628 dia dibangun. Ya, yang dulu digunakan untuk perbaikan kapal pada masa itu. Kemudian ada jembatan Kota Intan, di mana dulu keluar masuknya kapal-kapal dagang menuju Kota Batavia itu dulu bisa terbuka. Namun sekarang sudah tidak bisa ya. Nah, selain itu ada Menara Syah Bandar, di mana Menara Syah Bandar itu digunakan untuk cukai ataupun juga untuk mengamati kapal-kapal masuk ke Kota Batavia. Nah, selain itu banyak sekali yang ada di Kota Tua, diantaranya juga Toko Merah, di mana Toko Merah itu merupakan tempat kediaman Gubernur Jenderal. Itu adalah saksi bisu pembantaian dari di Kota Batavia pernah terjadi pada tahun 1740. Seperti itu. Nah, setelah keliling di Museum Sejarah Jakarta, kita sekalian keliling yuk di kawasan Kota Tua. Ayo!
Gimana nih kesannya keliling museum dan juga Kota Tua Jakarta? Wah, banyak banget ilmu yang aku dapat, Kak. Banyak informasi dan fakta-fakta yang belum aku ketahui selama ini. Dan ternyata jalan-jalan ke museum-museum dan tempat-tempat bersejarah itu seru juga loh Kak Putri. Nah, untuk sahabat Erlangga yang mau cari ilmu ataupun referensi lainnya tentang Kota Jakarta, bisa membaca buku Sejarah Kota Jakarta dari penerbit Esensi. Wah, lapar juga ya abis keliling museum dan juga Kota Tua Jakarta. Nah, tadi kan Kak Putri udah ngajak aku di Kota Tua untuk keliling museum-museum yang ada di sini, Kak. Sekarang aku mau ngajak Kak Putri untuk makan makanan khas Kota Jakarta, Kak. Wow, pasti enak ya? Pasti dong. Yuk ikut aku.